warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wendy, yang terhormat Pak Basid, kemudian juga Pak Basir, dan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya dan Prof. Budiono menjelaskan apa saja yang akan kami lakukan dalam melakukan penilaian laporan hasil kegiatan yang ada, yaitu publikasi. Bapak Ibu, di sini untuk pelaksanaan atau penilaian dari kami akan merujuk kepada juknis yang ada yang telah Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu mengajukan bantuan publikasi ilmiah. Nah, untuk pertama kali yaitu peningkatan kualitas jurnal internasional bereputasi, yang akan kami cek pertama itu tentu saja adalah laporan akademik Bapak Ibu semuanya. Di mana laporan akademik ini kita akan melihat yaitu desain kegiatan yang itu pendampingan evaluasi jurnal yang sesuai standar Scopus yang ada di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa nanti kita melihat apakah pengelola jurnal, yaitu di sini tentu saja Sinta penyelenggara dapat dari Sinta 1, Sinta 2 dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal untuk Q1 sampai Q3. Nah, ini kita akan cek seperti apa pelaksanaannya di kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian kami akan melihat dari sisi apakah laporan akademik Bapak Ibu ini akan bisa menghasilkan output, yaitu terdaftarnya jurnal pada lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi. Jadi karena di outcome di sini nanti kita membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk bisa Bapak Ibu mencapai kepada jurnal internasional bereputasi, maka yang kami cek itu adalah di laporan akademik, adakah kemungkinan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu ini akan berimpact atau berdampak kepada jurnal-jurnal yang Bapak Ibu lakukan pendampingan ini bisa masuk untuk menjadi atau bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi. Nah, nanti apabila ternyata ada hal-hal yang kemudian ini ada suatu penilaian bahwa dari laporan akademik ini kok sepertinya ada suatu permasalahan di mana nanti sepertinya jurnalnya tidak akan mungkin bisa sampai kepada jurnal internasional bereputasi, maka inilah yang kemudian kita akan nilai. Jadi nilai di sini adalah kita setujui atau tidak dengan tidak disetujui atau disetujui tapi dengan revisi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 hal. Jadi setuju berarti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan atau dana kekurangannya itu cair, atau yang kemudian yang kedua tidak disetujui berarti ada, karena di situ berarti ada suatu permasalahan baik laporan pertanggungjawaban di akademiknya maupun laporan pertanggungjawaban di keuangannya. Jadi kami akan melihat dari sisi ada akademik ini yang itu kepada laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi misalnya ada suatu narasumber misalnya, tetapi kemudian di laporan pertanggungjawaban keuangan kok tidak ada gitu. Jadi kita akan cross check antara laporan akademik dengan keuangan. Jadi pertama kali yang akan kita lihat adalah laporan akademiknya. Apabila kemudian ternyata di laporan akademik is okay misalnya, tetapi ada suatu permasalahan di laporan pertanggungjawaban keuangan, maka Bapak Ibu perlu untuk melakukan revisi dan kemudian mengupload lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian akan mendelay untuk pihak Kemenak mencairkan dana kekurangannya, atau kemudian ternyata pelaksanaannya kurang tepat atau tidak mencapai sasaran. Nah, inilah yang kemudian tidak disetujui oleh kami. Jadi berdasarkan rapat itu kemudian tidak disetujui. Nah, ini berarti ada suatu permasalahan yang kemungkinan dananya harus dikembalikan. Nah, ini kualitas jurnal internasional bereputasi. Selanjutnya, peningkatan kualitas jurnal nasional terakreditasi sama juga dengan yang internasional. Nah, ini adalah peningkatan program peningkatan kualitas jurnal nasional terakreditasi
merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PT KAI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah pendampingan yang peningkatan kualitas jurnalnya. Jadi pada saat sekarang ini misalnya Bapak Ibu jurnalnya ada di Sinta 6 misalnya, di Sinta 6 yang kemudian adanya peningkatan kualitas. Nah, kita lihat 1 tahun kemudian bagaimana nih Sinta dari akreditasi Bapak. Apakah ada suatu peningkatan dari 6 menjadi 5 atau 4 atau 3 atau selanjutnya, atau mungkin di sini karena yang mendaftar di sini adalah Sinta 6 sampai Sinta 4 sehingga yang Sinta 4 tentu saja minimal harus naik ke Sinta 3. Jadi ada peningkatan minimal 1 tingkat dari Sinta 6 misalnya ke Sinta 5 atau kemudian selanjutnya. Jadi minimal ada 1. Sama dengan yang di atas bahwa kami akan checking laporan akademik Bapak Ibu yang kemudian kita nilai apakah setuju, apakah kami setuju atau tidak setuju. Tentu saja kami ada kriteria-kriteria tertentu setuju atau tidak setujunya. Nah, kemudian dari laporan akademik ini kemudian kami akan checking laporan pertanggungjawaban keuangan, karena tentu saja laporan akademik itu akan merepresentasikan atau ada pembiayaan yang ada di laporan akademik kepada pertanggungjawaban keuangan. Kemudian ada pendampingan jurnal. Nah, pendampingan rumah jurnal ini adalah pendampingan dari rumah jurnal kepada minimal atau sekurang-kurangnya adalah 20 jurnal di lingkungan PT KAI. Jadi kalau Bapak Ibu mendampingi lebih dari 20 tidak ada masalah, tetapi kalau Bapak Ibu mendampingi kurang dari 20, nah inilah ada masalah, karena di sini secara juknis sekurang-kurangnya adalah 20 jurnal di lingkungan PT KAI. Sama dengan yang sebelumnya bahwa Bapak Ibu harus kemudian bisa mendampingi artikel jurnal-jurnal tersebut untuk bisa terakreditasi yang kemudian minimal di Sinta 6. Nah, sama dengan sebelumnya bahwa kami akan menilai dari laporan akademik program pendampingan rumah jurnal di sini apa saja yang dilakukan Bapak Ibu semuanya di kegiatan pendampingan rumah jurnal ini yang kemudian akan merefleksikan dari laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi apabila kok di dalam laporan akademik kok nggak ada ini, tapi di pertanggungjawaban keuangan kok ada. Nah, ini berarti ada sesuatu hal yang miss di sini. Artinya, wah ini jangan-jangan ada sesuatu nih, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kami akan melakukan ini. Nah, kemudian dari laporan akademik ini kami akan menilai apakah setuju, kemudian tidak setuju ada suatu revisi, atau setuju ada revisi, atau benar-benar tidak setuju karena ada suatu permasalahan ketika kami membaca di laporan akademiknya. Dan kalau kemudian berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan, apabila ada sesuatu hal, nah ini perlu adanya revisi dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book. Nah, Bapak Ibu di sini yang utama yaitu bahwa Bapak Ibu dummy buku, dan kemudian kita akan checking bagaimana dengan buku calon buku ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya harus memperhatikan bahwa untuk buku di sini harus memiliki ISBN atau elektronik ISBN, dan nantinya penerbitnya harus masuk sebagai anggota IKAPI, gitu ya. Jadi nanti di dummy buku ini di mana halaman bukunya minimal 200 halaman. Jadi kalau kurang 200 tentu saja Bapak Ibu harus melakukan revisi lagi, gitu ya. Tetapi yang kita harapkan minimal 20 buku 200 halaman, yang itu di luar dari pengantar, kemudian juga judul halaman buku, kemudian daftar isi, gitu ya. Daftar isi, kemudian daftar pustaka, di luar itu. Jadi isi dari buku itu adalah minimal 200 kontennya, yang kita maksud pada kontennya adalah 200 buku halaman minimal.
Nah, kemudian dari dummy buku ini, kemudian Bapak Ibu sudah harus bisa memberikan laporan bahwa bagaimana dengan ISBN dan siapa yang akan menerbitkan buku Bapak Ibu yang ada di IKP ini. Kemudian kami akan checking laporan penggunaan keuangan berdasarkan pengeluaran-pengeluaran untuk Bapak Ibu membuat buku sampai kepada penerbitan yang itu diterbitkan oleh penerbit dari anggota IKP. Selanjutnya adalah penghargaan penulisan buku. Nah, penghargaan penulisan buku di sini adalah buku yang telah diterbitkan, di mana buku ini sama dengan yang sebelumnya, tetapi ini lebih ini ya, bahwa untuk penerbitan Bapak Ibu bisa menerbitkan di kampus yang bersangkutan, jadi University Press. Seperti saya di UIN Sunan Ampel Surabaya, kami memiliki UIN Sunan Ampel Press misalnya. Nah, itu bisa diterbitkan. Maupun Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan penerbit di luar Satker PTKI, tetapi harus masuk anggota IKP. Ini yang paling utama, masuk anggota IKP. Nah, ini kami akan memperhatikan, melihat bagaimana nih penerbitnya, siapa, apakah University Press atau suatu penerbit di luar dari Satker PTKI, tapi dia masuk anggota IKP. Dan Bapak Ibu seperti yang sebelumnya juga minimal halamannya adalah 200, kontennya itu adalah 200. Kemudian kami akan, dari apa yang ada di sini, kemudian kami akan checking laporan penggunaan keuangan. Apakah laporan keuangan di sini bisa masuk akal atau tidak, misalnya dengan dana yang Bapak Ibu pertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah penerbitan buku ajar, sama juga dengan buku yang sebelumnya. Nah, dalam konteks ini terbitnya di sini pasti ada ISBN atau IISBN oleh penerbit kampus dan atau bekerja sama dengan penerbit di luar Satker PTKI, dan dia harus masuk anggota IKP. Jadi sama dengan yang penghargaan penulisan buku. Untuk buku ajar di sini hampir sama dengan yang di atas, dan sama juga minimal konten dari buku itu adalah 200 halaman. Nah, ini adalah dummy bukunya. Tetapi Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan ISBN atau IISBN untuk buku tersebut. Dan apakah itu dipublish oleh University Press atau penerbit kampus atau di luar Satker PTKI, tetapi harus masuk anggota IKP. Dan selanjutnya ada 3 penghargaan penulis pada publikasi internasional. Yang pertama adalah kategori penulis artikel di jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini untuk kategori penulis artikel di jurnal internasional bereputasi, kami mohon Bapak Ibu untuk artikel dan URL-nya dari artikel tersebut harus kemudian disampaikan kepada kami. Kemudian salinan cover jurnal dan editor board-nya itu juga perlu untuk disampaikan kepada kami. Kemudian artikel nantinya ini adalah artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi untuk penghargaan penulis pada publikasi internasional. Sedangkan yang kedua, kategori penulis proceeding internasional, Bapak Ibu juga sama, artikel dan URL-nya, dan kemudian juga salinan cover proceeding yang wajib nanti akan kami cek apakah benar atau tidak. Kemudian juga kita akan menilai apakah memang URL-nya atau artikel tersebut tidak ada masalah. Jadi kita tahu bahwa mungkin ada hal yang ada hal yang itu menjadi concern kepada kami, misalnya ketika kita melihat dari sisi artikel atau URL-nya, gitu ya. Nah, di sini artikel yang terpublikasi pada proceeding internasional bereputasi. Dan selanjutnya adalah kategori penulis buku dari penerbit internasional. Di sini soft copy buku, jadi halaman buku minimal 200 halaman.
Apabila nanti Bapak Ibu adalah book chapter pada penerbit internasional bereputasi, nah ini kami akan checking, kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi. Jadi nanti kami akan cek kembali penerbit internasionalnya di sini, siapakah dia, misalnya Routledge misalnya, atau kemudian ada hal-hal yang di situ di luar dari sebetulnya itu adalah bukan penerbit internasional bereputasi. Sama juga dengan yang proceeding, kami akan cek kembali proceeding internasional bereputasinya apakah benar ini adalah proceeding internasional bereputasi, dan kemudian untuk jurnalnya juga sama, apakah memang itu jurnal internasional bereputasi. Hal-hal inilah nanti yang akan menjadi concern kami ketika kami melakukan review dari sisi penghargaan penulis pada publikasi internasional. Jadi Bapak Ibu, yang akan kami lakukan adalah kami akan melakukan penilaian, kemudian dari penilaian ini kami akan melakukan keputusan, yaitu apakah disetujui. Apabila disetujui berarti Bapak Ibu akan mendapatkan sisa dana yang masih ditahan. Tetapi kemudian yang kedua disetujui, tetapi kemudian ada suatu revisi-revisi yang ada di sana, maka Bapak Ibu perlu untuk melakukan revisi. Tentu saja ketika melakukan revisi kami akan memberikan jangka waktu, tentu saja tidak lama ya Bapak Ibu, sekitar 1 minggu Bapak Ibu untuk melakukan revisi apa yang kami berikan. Nanti kami akan memberikan komentar di laman Litap Dimas dan Bapak Ibu harus melakukan revisi tersebut. Dan yang ketiga adalah tidak disetujui, berarti ada suatu permasalahan di situ, maka di sini tentu saja dana yang sudah ada maka harus dikembalikan. Hal-hal itulah yang akan menjadi concern kami sebagai reviewer untuk penilaian publikasi atau laporan publikasi pada saat sekarang ini. Dan selanjutnya Prof. Budi ada hal-hal yang akan ditambahkan oleh Prof. Budi. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasubdit, Pak Dr. Suwandi, Basir, Pak Basir, Bu Imas, dan Bapak Ibu penerima hibah publikasi yang saya hormati dan yang berbahagia. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Imas, namun saya juga akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan review output publikasi. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwendi dan Bu Imas bahwasanya memang Bapak Ibu telah melaksanakan pelaksanaan hibah publikasi, dan saatnya nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 akan direview oleh pusat, ya, oleh para reviewer. Dan di sini saya menyampaikan beberapa hal terkait itu, yaitu tentang review output. Jadi fokusnya ada di output. Outcome itu masih nanti bisa, karena ada beberapa yang memang perlu waktu dan perlu proses untuk mendapatkan outcome. Nah, ini dasar hukumnya yang sudah disampaikan Bu Imas tadi, bahwa ada keputusan Dirjen Pendis nomor 4744 tahun 2021 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Kemudian Permen Q atau Peraturan Menteri Keuangan, yang di sini nanti SDM yang harus Bapak Ibu penuhi supaya nanti aman dari pemeriksaan. Nah, kemudian ada 9 klaster, ya, publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan oleh Bu Imas secara detail, deskripsinya, persyaratan dan sebagainya tadi yang sudah kita saksikan bersama, dan kita tahu masing-masing dari 1 sampai 9. Kemudian alur proses pengelolaan bantuan ini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa mulai dari proses pendaftaran dan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, dan saatnya adalah review luaran, yaitu output yang akan direview terlebih dahulu, dan ini sudah ada di petunjuk teknis penerima bantuan dan sudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Kemudian apa yang akan direview oleh para reviewer itu adalah output, yang sekarang fokus di output dulu. Kemudian ada laporan di output itu sebenarnya ada 2, yaitu laporan keuangan dan laporan akademik, dan ini menyesuaikan yang dibacakan oleh Bu Imas tadi dalam matrik atau tabel untuk masing-masing klaster.
Halo Prof. Halo Prof Budi. Iya Mas, kelihatan nggak itu? Benar. Ya, nyambung lagi Prof. Oke. Ini ya, jadi ah, benar ada masalah. Baik, ini tadi saya ulangi apa yang akan direview oleh para reviewer. Yang pertama adalah fokus pada output, di mana di situ ada laporan keuangan dan laporan akademik yang sudah disampaikan secara detail oleh Bu Imas tadi. Kemudian ini tadi yang salah satu contoh satu saja tentang peningkatan kualitas jurnal internasional bereputasi. Di situ outputnya ada laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian laporan akademik, di mana untuk petunjuk teknisnya adalah ada di keputusan Dirjen Pendis nomor 4744 yang tadi disampaikan oleh Bu Imas. Kemudian laporan keuangan ini nanti fokus pada kepatuhan terhadap SDM, ya ada Permenku nomor 60 PMK dan sebagainya itu tahun 2021. Kemudian kelayakan biaya yang telah diberikan, ya Bapak Ibu telah menerima dana. Telah menerima dana dan diberikan kepada Bapak Ibu, maka nanti kelayakan biaya yang telah dilakukan ya, kemudian bukti penggunaan dana bantuan dan pajaknya. Kemudian untuk laporan akademik itu pelaksanaan program atau kegiatan bantuan dan ada pembahasannya, kemudian kesesuaian program kegiatan bantuan yang telah Bapak Ibu terima. Ini adalah hal-hal yang perlu juga diperhatikan supaya nanti aman ya. Kemudian selanjutnya apa saja yang akan direkomendasikan oleh reviewer. Maka dari itu reviewer ini bisa memberikan rekomendasi persentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan. Apakah itu buku ajar atau tadi yang jurnal internasional atau klaster-klaster yang lain yang ada di 9 klaster tadi. Kemudian reviewer juga dapat memberikan saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap pengeluaran program. Kemudian saran dan masukan keberlanjutan program. Dan nanti di situ reviewer memberikan checklist di mana apakah ini excellent atau secara kualitatif ya, kualitatif kelengkapannya, kemudian pemenuhannya gitu. Apa masuk yang excellent, apa yang bagus, apa yang kurang gitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Imas secara detail dan secara banyak sekali. Maka demikian dari saya kembalikan kepada Mas Rohul. Pak Basit atau Mas Rohul? Pak Basit. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.